Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Nurmasyita Alatas, NIM 1902091131. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Tujuan daripada pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas final mata kuliah pembelajaran IPS MI. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan sebuah praktek daripada mengajar dengan rancangan RPP yang telah saya kumpulkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Nah, selanjutnya ibu akan mengabsen dulu ya anak-anak. Untuk anak-anak semua yang ibu panggil namanya harap tunjuk tangan ya. Yang tidak hadir harap dikasih tahu apa keterangannya. Aisyah, Fatimah, Azahra, Ahmad, Farhan, Suci, Zakia. Semuanya hadir? Baiklah. Pada hari ini anak-anak kita akan belajar tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, kita akan belajar pada tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Buka pada pembelajaran keempat. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, selanjutnya hari ini kegiatan belajar kita meliputi mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, mengkomunikasi, dan menyimpulkan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kalian tahu nggak apa-apa aja daripada jenis-jenis usaha? Coba bagi yang tahu apa-apa aja jenis usaha, coba tunjuk tangan ibu guru mau lihat. Iya, benar. Jenis-jenis usaha itu ada petani, pedagang, nelayan, peternakan, pertambangan. Nah, itu semua adalah jenis-jenis usaha. Nah, selanjutnya kalian semua baca dulu ya teks yang ada di buku tentang melihat jejak Merapi di Kaliaden. Nah, karena kalian sudah selesai membaca teks Merapi di Kaliaden, nah selanjutnya kalian jawab pertanyaan yang tertulis ya. Nah, yang pertama, di mana kamu tinggal? Yang kedua, apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Yang ketiga, bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Nah, selesaikan soal itu ya anak-anak di buku tugas kalian. Baik, setelah kalian membuat tugas tertulis, selanjutnya kalian harus mengidentifikasi jenis-jenis usaha. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mengidentifikasi jenis-jenis usaha di Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang paling kaya akan kekayaan alam, yang memiliki banyak potensi usaha yang dapat dikembangkan di Indonesia. Nah, yang pertama ada usaha pertanian. Usaha pertanian di Indonesia ini sangat luas dengan negara agraris yang terbesar di dunia. Indonesia memiliki pertanian di bidang padi, jagung, ubi, itu merupakan hasil pertanian di Indonesia. Nah, yang kedua ada perkebunan. Usaha perkebunan ada yang termasuk perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Hasil dari perkebunan sendiri pun ada yang buah-buahan, sayur, karet, kelapa, sawit. Nah, selanjutnya ialah usaha peternakan. Usaha peternakan ini terbagi kepada 3 golongan. Ada besar, yaitu terdapat sapi, kuda, kerbau, dan golongan kedua ada kecil, yaitu golongan kambing, domba, dan yang ketiga adalah golongan unggas, di mana ada ayam dan entok. Nah, usaha selanjutnya ialah perikanan. Usaha yang dilakukan di darat. Jika dilakukan di darat usaha ini, maka pengusaha harus membuat kolam untuk menanam bibit-bibit ikan. Dan penghasilannya itu seperti ikan lele, ikan nila. Nah, itu merupakan di bidang perikanan. Untuk selanjutnya ada di bidang kehutanan. Yang hasil-hasil yang didapatkan dari kehutanan Indonesia ada seperti kayu. Berbagai macam jenis kayu di Indonesia dihasilkan. Ada jenis kayu seperti kayu cendana, seperti kayu jati, kayu
mahoni, sangat banyak kayu di Indonesia yang sangat bagus kualitasnya. Ada juga seperti madu, penghasilan dapatkan dari hutan. Namun dalam usaha kehutanan ini kita harus bijak dalam mempergunakannya, karena kita harus dapat menjaga ekosistem agar terus terjaga, dan kita harus bijak dalam mempergunakan usaha di kehutanan, jangan sampai merusak ekosistem yang ada. Nah, selanjutnya ada usaha pertambangan. Usaha pertambangan pun tak kalah pentingnya dengan usaha kehutanan. Dua usaha ini harus sangat bijak dalam dikembangkan karena sama-sama berpengaruh dengan ekosistem, dengan keadaan alam. Maka apabila digunakan secara tidak bijak akan merusak lingkungan dan merusak ekosistem. Namun usaha pertambangan dilakukan dengan cara menggali mineral dari dalam tanah, kemudian diolah menjadi hasil seperti minyak bumi, batu bara. Itu merupakan kekayaan yang sangat besar di Indonesia yang harus dengan bijak dikelola oleh orang-orang. Selanjutnya ada usaha di bidang perindustrian. Nah, dalam bidang industri ini terbagi ke dalam beberapa tahap. Yang pertama ada industri mentah, di mana hasilnya tuh hanya mentah, lalu akan diolah lagi untuk kedua tahap berikutnya. Nah, yang kedua dalam dunia perindustrian ada bahan setengah jadi. Nah, bahan setengah jadi ini dia berada di tengah-tengah antara mentah dan jadi. Namun selanjutnya ada barang jadi. Barang jadi adalah barang yang siap dipakai dan dikonsumsi oleh masyarakat secara penuh, tidak perlu diolah, tidak perlu memprosesnya lagi, langsung saja untuk digunakan. Nah, untuk industri ini bisa dilakukan oleh perusahaan, perorangan, ataupun kelompok. Contohnya itu paling mudah kita lihat pada benang, lalu diolah menjadi pakaian. Itu merupakan barang industri. Selanjutnya ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan adalah merupakan usaha penyampaian barang daripada produsen kepada konsumen. Nah, ini usaha juga yang sangat banyak di Indonesia untuk dilakukannya. Begitu banyak besar peluangnya untuk melakukan usaha ini. Nah, usaha perdagangan itu bisa merupakan hasil daripada pertanian, perkebunan, peternakan, ataupun industri-industri lainnya. Nah, yang terakhir ada usaha jasa, yaitu usaha yang ditawarkan pelayanan. Ya, berbeda dari semua usaha, dari ke-8 usaha tadi, usaha jasa yang paling berbeda. Karena dia tidak menawarkan produk, dia menawarkan jasa. Contohnya seperti dokter memberikan jasa saat merawat pasien yang sakit. Nah, angkutan umum memberikan jasa antar penumpang dari tujuan satu ke tujuan lainnya. Nah, yang satu lagi contohnya ada seperti pemandu wisata. Nah, ini pekerjaan yang paling menarik. Nah, di mana kita menguasai satu wisata lalu kita memberikan pemandu kepada wisatawan. Nah, cukup unik kan berbagai jenis usaha yang ada di Indonesia. Kalian udah tahu kan apa-apa jenis usaha yang udah kalian identifikasi? Selanjutnya, ayo kita baca jenis usaha di bidang jasa. Nah, bagi kelompok yang sudah buat produk, sekarang saatnya kalian mempresentasikan produk kalian. Nah, kelompok lain akan menanggapi kelompok yang presentasi. Nah, setelah selesai, maka kumpulkan hasil pengamatan kalian kepada ibu ya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah pariwisata sangat mendukung perkembangan ekonomi. Dengan adanya pariwisata, masyarakat sekitar dapat penghasilan dan kehidupannya akan sejahtera, akan tercukupi. Nah, selanjutnya pariwisata termasuk ke dalam jenis ekonomi bidang usaha. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Lalu, masih ada anak-anak yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Baik, tidak ada. Berarti Ibu anggap telah mengerti semua untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian, mari kita berdoa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.